Segala puji bagi Allah yang memberikan kita dan mengaruniai kita berbagai kenikmatan, mengharamkan dan melarang atas kita segala sesuatu yang buruk dan jahat. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kami pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang telah menyampaikan risalah dan telah melakukan hal-hal yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada beliau. Selanjutnya kaum muslimin sekalian, bertakwalah kepada Allah dan ingatlah selalu pada akhir dan kesudahan dari segala sesuatu. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin, malapetaka terbesar yang menghancurkan pemuda Islam dan kaum muslimin, membius akal dan merusak kesehatan mereka, merampas bunga kehidupan dan martabat mereka, menjerumuskan mereka ke dalam jurang kebinasaan dan lembah hitam, ialah ketergantungan dan kecanduan pada miras dan narkoba dengan menelan, mengendus, menginjeksi dan mengisapnya, atau dengan cara-cara lain. Minuman keras menculik kami, menghancurkan generasi demi generasi. Miras adalah setiap minuman yang menghilangkan kesadaran dan menutupi akal, termasuk alkohol, ganja, narkotik, heroin, morfin, kokain, opium, ekstasi dan lainnya. Semua itu menghilangkan akal, bahkan sebagian lebih jahat dan lebih kejam dari yang lain. Disitulah kunci kenistaan, pintu bencana, sumber petaka. Disitulah basis segala kebobrokan akhlak dan moral, induk segala dosa besar, umpan keberandalan, asupan para pendosa yang amoral dan asusila, merupakan dosa paling besar. Kalau gerak gelas telah mematuk giginya, pasti membuatnya jahat dan dulu akan menjadi orang yang bodoh dan berwatak jahat. Aku tak melihat minuman lebih buruk dan lebih hina bagi orang berbudi selain miras. Abdul Malik bin Marwan ketika menggambarkan miras berkata, awal mulanya pahit, namun di penghujungnya manis, sehingga kesadaran akal sehat menjadi hilang, kebodohan muncul, harga diri anjlok, kewibawaan jatuh, dan pemakainya terhasut untuk berkencan dengan orang yang tak bermoral. Miras memalingkan seseorang dari mengingat Allah, menghalanginya dari salat dan perilaku terpuji, merusak pikiran, menghancurkan karakter dan moral, menghilangkan rasa cemburu dan semangat juang, menghasut berbuat zina dan asusila, serta melanggar norma-norma, memicu percekcokan, perkelahian, permusuhan, merubah perilaku pemakainya menjadi manusia yang kebanci-bancian, bertingkah laku seperti wanita dan indung semang, kerap mengamuk dan membuat keonaran. Miras menyebabkan kemurungan, kerendahan diri dan kenistaan, menenggelamkan pelakunya dalam kubangan najis dan kecemaran, tercerabut dari nilai-nilai keluhuran. Miras membuat kekacauan pikiran dan keseimbangan dalam memahami persoalan, menyebabkan keganjilan bertindak dan berbuat, keputusasaan, angan-angan, khayalan, halusinasi dan keganjilan. Oleh karena itu orang Arab menyebutnya dosa dalam ungkapan, aku minum dosa hingga hilang akalku. Begitulah cara dosa merusak akal.
Mikyas as-Sahmi minum minuman keras di zaman jahiliyah. Ketika mabuk tidak kepalang, dia memanggil kaumnya sambil menulis dengan air kencingnya dan lalu berkata, aku buatkan kalian gambar burung unta. Ketika sadar dia pun diberitahu, maka ia lalu mengharamkan miras terhadap dirinya dan berkata, aku tinggalkan miras ketika aku sadar. Aku tidak sudi kembali ke miras. Akankah aku menenggak minuman yang merendahkan diriku supaya aku menjadi ejekan orang-orang bijak? Semoga Tuhan tidak mencabut akalku, tidak menukar keuntungan dengan kebangkrutan. Aku tidak lagi meminumnya. Aku beralih ke asupan susu segar. Kini telah beredar di tengah masyarakat berbagai narkotika buatan dan kimia, mengandung racun dan mendorong pemakainya melakukan bunuh diri akibat depresi dan histeris yang merubahnya menjadi makhluk buas yang sulit dijinakkan dan menjadi manusia yang jahat. Sering menghamburkan harta, kasar terhadap istri dan anggota keluarga, menyusahkan ibu bapaknya, dan dia tiba-tiba menjadi binatang yang buas wataknya. Sering menghamburkan harta dan merusak segala kekayaan, kasar terhadap istri dan anggota keluarga, menyusahkan ibu bapaknya, membongkar rahasianya kepada lawan, sementara kepada orang tuanya sendiri menutupinya, mendengar omongan melantur dari teman jahatnya, sedangkan nasihat yang benar-benar murni dan tulus diabaikannya, menutup diri dari peringatan dan teguran. Dirinya hanya berteman dengan anak-anak gelandangan, tidak berteduh kecuali di semak-semak belukar, mengabaikan aturan, kabur dari kendali hukum, menolak norma-norma kepatutan, lari dari tatanan nilai, menghindar dari persahabatan dengan orang-orang yang baik, menjauhi mereka, tidak punya rasa takut, rasa jera, dan rasa segan di hadapan Allah. Memang benar-benar dalam kegelapan bercampur kepanikan. Karenanya dia gagal, sengsara, merugi, bingung, kacau pikiran, gagal paham, badan berpenyakit, kaki tangan gemetar, tulang rapuh, wajah muram, mata merah, rupa seram, raut muka buruk, anak dan istri lari, keluarga menolak, kerabat mengucilkan, mereka takut menerimanya, mereka menjauh dan tidak ingin berteman dengannya. Turfa abdu bersenandung, idola dan pujaanku selalu miras, transaksi jual beli yang menjadi jalan hidupku, hingga akhirnya kerabatku membuang dan mengucilkan aku sebagaimana mereka mengucilkan unta kudisan. Adakah kehinaan, kenistaan, keterpurukan separah yang dialami peminum minuman keras akibat sering mabuk karena kecanduan miras dan narkoba, berketergantungan pada miras, tidak kuasa menjauh dan menghindari dari pengaruhnya? Adakah kelalaian, kebutaan, keberandalan dan kenakalan lebih dari itu yang menyeret pemakainya kepada penderitaan, mengeringkan sel-sel saraf pada otak, di samping merusak pembuluh darah ke otak serta menghancurkan peri kehidupannya? Beberapa data konkret membuktikan jumlah korban meninggal akibat narkoba dan minuman alkohol telah mencapai 3 juta jiwa setiap tahun. Adakah yang mengambil hikmah dan pelajaran? Kaum muslimin sekalian, mengingat dampak buruk miras dan berbagai kerusakan yang ditimbulkannya,
maka banyak teks suci selain konsensus ulama sendiri melarangnya. Pelarangan ini sudah menjadi aksioma dalam Islam sebagai salah satu dosa besar yang terberat. Firman Allah, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, persembahan kepada berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Miras, narkotika, dan segala jenis barang haram lainnya merupakan barang najis yang menjijikkan. Itu permainan setan terkutuk yang tampak indah menawan untuk menghasut manusia agar terjebak dalam kemaksiatan. Setan hanyalah mengajak kepada kemaksiatan dan pelanggaran. Tidak akan pernah mengajak kecuali pada kesesatan. Tujuan dan target setan dalam memperindah tampang miras adalah menjerumuskan manusia dalam perbuatan yang menyebabkan kekal bersamanya di neraka tempat kebinasaan. Abu Darda radhiyallahu taala anhu menuturkan, kekasihku sang Nabi SAW berpesan kepadaku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun dirimu dicincang dan dibakar. Janganlah meninggalkan sholat, barang siapa meninggalkannya secara sengaja, maka tidak ada jaminan bagi Allah. Janganlah mengonsumsi miras, sebab itu kunci segala keburukan. Janganlah sekali-kali minum miras, sebab itu merupakan pangkal segala kekejian. Barang siapa mati sementara dirinya menghalalkan miras, maka mati dalam keadaan murtad, berbalik dari agamanya, kafir setelah Islam lantaran menghalalkan barang haram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ganja ini terlarang, baik memabukkan ataupun tidak. Yang memabukkan sudah jelas haram berdasarkan konsensus ulama. Barang siapa mengonsumsinya dengan beranggapan halal, haruslah bertobat. Jika bertobat, amanlah dirinya. Namun jika tidak, maka halal dibunuh sebagai orang murtad tanpa disolati. Lalu jenazahnya dikubur di luar pekuburan Islam. Kaum muslimin, barang siapa mati karena kecanduan miras tanpa menganggapnya halal, maka kelak di akhirat tidak akan menikmatinya. Rasul SAW bersabda, barang siapa minum khamar di dunia lalu tidak bertobat, maka dirinya terhalang dari meminumnya di akhirat. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setiap orang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan haram. Barang siapa minum khamar di dunia tidak akan meminumnya di akhirat. Penghuni surga kelak akan minum arak yang masih tersegel, yaitu khamar murni dan jernih. Khamar akhirat tidak akan menghilangkan akal. Mereka diberi minum berupa khamar murni yang tersegel. Ar-Rahiq adalah nama khamar, segelnya harum seperti kesturi. Bejananya dan gelasnya berstempel mewah dan menawan hati. Ada yang memahaminya bahwa di akhir minuman itu terasa aroma harum. Campurannya khamar ini tasnim, yang merupakan minuman pilihan dan kebanggaan penghuni surga. Saudara-saudara sekalian, sesama hamba Allah, mana mungkin, wahai kaum muslimin, mana mungkin Anda rela menukar kenikmatan surgawi dengan neraka, lalu pahala dengan siksaan pedih, khamar surga yang bersegel dengan arak dunia yang memabukkan itu. Ibnu Umar meriwayatkan, Rasul SAW bersabda, Allah mengutuk minuman keras, peminumnya, penghidangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, pengantarnya, dan penerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin sekalian, tidak diperkenankan menjual miras baik kepada orang mukmin maupun orang kafir. Tidak dibenarkan pula membiarkan praktek jual beli miras. Hal itu berdasarkan hadis Abu Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan miras. Maka barang siapa telah mengerti turunnya ayat ini sementara di tempatnya masih tersisa miras, janganlah meminumnya atau menjualnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, penjualan miras itu tidak sah, baik oleh orang muslim atau kafir dhimmi, atau kedua pihak sama-sama dhimmi, atau seorang muslim mewakilkan kepada kafir dhimmi dalam pembeliannya. Semua ulama sepakat itu tidak sah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pengaruh miras ini, mengingat
bahayanya dan kerusakan yang ditimbulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmatnya. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Pemberi, yang memberi obat bagi orang-orang yang sakit. Kami pun bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang menyampaikan risalah dan misi kerasulannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau yang terus menerus hingga akhir zaman. Bertakwalah wahai kaum muslimin kepada Allah, dan lakukanlah amal yang mendekatkan diri kepadanya. Kaum muslimin, para produsen narkoba beserta penyelundupnya dan penyalurnya kepada pemuda di negeri ini dan di negeri kaum muslimin lainnya adalah orang-orang jahat yang rusak akhlak dan akidahnya, busuk pemikirannya, jelek perilakunya, sangat permusuhannya dan sengit permusuhannya terhadap sunnah dan menyerang para pembela sunnah. Mereka itu terkutuk dan berjiwa kerdil, penuh kedengkian dan dendam kesumat, hingga tidak segan-segan memasukkan narkoba melalui berbagai lembaga, termasuk lembaga intelijen strategis sebagai bagian dari instrumen perang massal untuk menghancurkan bangsa-bangsa muslim. Mereka melakukan penyelundupan untuk balas dendam, untuk membenci kita dan menipu kita. Tujuan mereka adalah menghancurkan moral generasi kita agar mereka terkalahkan dan generasi kita rusak, tidak berdaya dan tidak produktif. Sadarlah wahai pemuda muslim, waspadalah wahai pemudi muslimah, hati-hatilah wahai pengemban tauhid dan sunnah. Jauhilah lorong-lorong miras dan narkoba. Jauhilah lorong-lorong miras dan narkoba, jangan terpikat oleh para propagandis dan penyalur. Janganlah terkecoh oleh teman-teman jahat. Minggirlah dari pangkalan pengguna miras, tongkrongan pecandu dan basis penjahat. Ular-ularnya tersembunyi di semak-semak, menyelinap di bawah tanah. Skorpionya masuk lubang telinga secara halus. Telur beracunnya di bawah bebatuan. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemberantasan Narkoba di negeri kita tercinta. Kami memuji peranan yang mereka mainkan dalam menggagalkan upaya-upaya penyelundupan dan menindak gerombolan pelakunya di dalam maupun di luar negeri. Kami mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya bersinergi dengan instansi ini dan mendukung program-program mereka. Melaporkan tentang keberadaan penyelundup dan pengedar narkoba, mengungkap jaringan dan sarang-sarang mereka. Tidak dibenarkan merahasiakan persembunyian mereka. Siapapun yang melindungi mereka dianggap terlibat dalam kejahatan. Takutlah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya pemberantasan narkoba ini merupakan tanggung jawab bersama. Moto kita, target kita, harapan kita adalah negara tanpa kecanduan, keluarga tanpa pemakai, hidup tanpa toksin narkoba. Metode kita adalah penyuluhan, penyadaran, dan pendidikan. Setelah itu adalah ikatan kekeluargaan dan kasih sayang orang tua. Persatuan dan kerukunan antar saudara merupakan tameng pelindung bagi pemuda dan pemudi kita dari barang terlarang yang membahayakan itu. Kaum muslimin sekalian, kami mengajak setiap pecandu dan pengguna miras dan narkoba untuk menumpahkannya, meninggalkannya, dan tidak lagi mengonsumsinya, tidak lagi memakainya. Bangkitlah dari keterpurukan, berdirilah dari kejatuhan, bangunlah kembali meskipun telah berjatuh, meskipun telah terjatuh berkali-kali. Bertobatlah dan jangan frustrasi, kembalilah kepada jalan yang benar. Hal itu dapat diwujudkan, tidak sulit dan tidak mustahil, justru sudah mudah sekali dilaksanakan selagi Anda bertekad berhenti dan menyesali perbuatan dan menangisi kesalahan.
Bukalah mata untuk melihat sisi kebaikan. Datanglah menyambut petunjuk. Niscaya Anda dapatkan keluarga, tetangga Anda, kerabat dan masyarakat luas menerima Anda. Mereka mendukung, membimbing, menolong, menyupport ketika Anda datang di tengah-tengah mereka. Tegaplah langkahmu, teguhkan hatimu. Hadapkan wajahmu kepada kebenaran. Bergabunglah dengan program terapi pecandu yang difasilitasi oleh pemerintah untuk kesembuhan mereka dari zat racun. Konsultasilah dengan para dokter spesialis dan tenaga medis di berbagai klinik dan rumah sakit. Mintalah pendapat mereka. Itulah langkah pertama untuk mengikuti petunjuk dan menyudahi kesesatan. Semoga Allah memaafkan kita dari kesalahan dan mengampuni kita dari segala dosa. Sampaikanlah solawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasul 1 kali selawat, maka Allah memberinya rahmat 10 kali. Ya Allah, ridhoilah seluruh sahabat Nabi. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Berilah kami kekuatan untuk melakukan hal-hal yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadilah Engkau penolong bagi orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang dalam kondisi teraniaya. Ya Allah, batalkanlah dan gagalkanlah rencana jahat mereka, ya Allah. Tolonglah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah dan bantulah pemimpin 2 kota suci beserta putra mahkotanya, ya Allah. Berilah taufik untuk hal-hal yang Kau cintai dan Engkau ridhoi, ya Allah. Perbaikilah keadaan kaum muslimin. Jadikanlah orang-orang yang selalu memberikan nasihat baik kepada beliau, ya Allah. Yang dapat menolong dan mengingatkan beliau untuk hal-hal yang membawa kebaikan untuk kemaslahatan negeri ini, ya Allah. Ya Allah, jagalah perbatasan kami. Lindungilah para prajurit di perbatasan kami, ya Allah. Ya Allah, berilah pertolongan dan kemenangan bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Dan jadilah Engkau penolong bagi orang-orang yang tertindas, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang Maha Pemurah.